Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Dipati dari DKV 1 tahun 2023. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengalaman serta pembelajaran pada mata kuliah metodologi desain. Memahami konsep dasar metodologi desain sangat penting bagi seorang desainer karena yang pertama itu adalah dasar dari sebuah kreativitas. Konsep desain merupakan fondasi dari setiap karya desain. Pemahaman yang baik akan konsep ini memungkinkan desainer untuk menghasilkan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Yang kedua adalah efektivitas. Dengan memahami metodologi desain, desainer dapat bekerja lebih efisien, menghemat waktu dan sumber daya dengan mengikuti proses yang terstruktur dan sistematis. Yang ketiga adalah pemecahan masalah. Nah, metodologi desain membantu desainer dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah desain secara sistematis, memastikan bahwa semua aspek kebutuhan pengguna dan bisnis terpenuhi. Lalu ada komunikasi yang efektif. Konsep desain yang jelas memudahkan komunikasi ide dan visi desain kepada tim, klien, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya adalah inovasi. Memahami metodologi desain mendorong inovasi dan eksplorasi solusi baru yang dapat memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna. Dengan demikian, konsep dasar metodologi desain adalah inti dari profesi desain itu, memungkinkan desainer untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Setelah beberapa pertemuan, ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan. Mahasiswa diimbau untuk mampu memahami mengenai metodologi desain yang merupakan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam merencanakan, merancang, dan mengembangkan produk, layanan, dan pengalaman yang memenuhi kebutuhan pengguna. Metodologi desain melibatkan langkah-langkah yang terorganisir untuk memecahkan masalah, menghasilkan inovasi, dan mencapai tujuan desain yang diinginkan. Baik, yang pertama adalah analisis pengguna atau user analysis. Analisis pengguna melibatkan pengumpulan data dan informasi tentang pengguna yang menggunakan produk atau layanan yang dirancang. Metode yang digunakan dalam analisis pengguna antara lain wawancara, observasi pengguna, survei, dan studi literatur. Cukup penting karena analisis pengguna membantu desainer memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pengguna, serta menciptakan profil pengguna yang mendalam. Yang kedua adalah ideation atau brainstorming. Ideation adalah proses menghasilkan ide-ide kreatif dan solusi alternatif dalam desain. Metode yang digunakan dalam ideation antara lain sesi brainstorming kelompok, sesi individu, atau penggunaan teknik seperti mind mapping, Scamper, atau analisis SWOT. Merupakan hal yang penting karena ideation membantu desainer mengeksplorasi berbagai ide, memperluas ruang solusi, dan mendorong kreativitas dalam menghasilkan konsep yang inovatif. Dimulai dari analisis pengguna atau user analysis, melatih dalam pengumpulan data dan informasi tentang pengguna yang akan menggunakan produk atau layanan yang dirancang. Analisis pengguna membantu desainer memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pengguna, serta menciptakan profil pengguna yang mendalam. Selanjutnya ada pemetaan permasalahan atau problem mapping. Melatih mengidentifikasi dan pemahaman mendalam tentang permasalahan yang akan diselesaikan melalui desain. Pemetaan permasalahan ini membantu desainer menggali akar penyebab permasalahan, mengidentifikasi tantangan yang harus diatasi, dan memahami konteks yang mempengaruhi desain. Selanjutnya ada ideation atau dengan istilah lain brainstorming.
melatih dalam memproses, menghasilkan ide-ide kreatif, dan solusi yang alternatif dalam desain. Ideation membantu desainer mengeksplorasi berbagai ide, memperluas ruang solusi, dan mendorong kreativitas dalam menghasilkan konsep yang efektif dan inovatif. Lanjut, prototyping atau pembuatan prototype. Melatih dalam pembuatan model atau prototype yang dapat diuji dan dievaluasi oleh pengguna atau pemangku kepentingan. Prototyping membantu desainer menguji fungsionalitas, kegunaan, dan aspek lain dari solusi yang dirancang sebelum produksi penuh. Prototype juga membantu dalam memperoleh umpan balik yang berharga untuk perbaikan selanjutnya. Lanjut pada evaluasi. Evaluasi melibatkan pengujian solusi yang dirancang untuk memastikan kualitas, kelayakan, dan kepuasan pengguna. Evaluasi membantu desainer dalam memperbaiki solusi, mengidentifikasi kelemahan, dan meningkatkan performa dan pengalaman pengguna. Perbedaan antara berpikir desain atau design thinking dan berpikir kreatif atau creative thinking terletak pada fokus dan prosesnya. Berpikir desain atau design thinking adalah pendekatan sistematis yang berpusat pada pengguna untuk memecahkan masalah. Ini melibatkan empati dalam pengguna, mendefinisikan masalah, menyediakan solusi, membuat prototipe, dan menguji solusi tersebut. Berpikir desain mengintegrasikan kebutuhan manusia dengan kemungkinan teknologi. Seringkali melibatkan kerja tim dan literasi. Lanjut pada berpikir kreatif atau creative thinking. Dalam metodologi desain, mendorong desainer untuk berpikir kreatif dan merancang solusi. Pendekatan ini melibatkan eksplorasi ide-ide baru, penggalian berbagai kemungkinan, dan penggunaan metode divergent thinking untuk menghasilkan solusi yang tidak konvensional dan inovatif. Mengapa penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini? Yang pertama adalah inovasi. Berpikir kreatif atau creative thinking mendorong inovasi tanpa batas, sedangkan berpikir desain membantu menerapkan inovasi tersebut dalam solusi praktis yang berpusat pada pengguna. Yang kedua adalah solusi yang relevan. Berpikir desain memastikan bahwa solusi yang dihasilkan relevan dan bermanfaat bagi pengguna, sementara berpikir kreatif memastikan bahwa solusi tersebut unik dan menonjol. Yang ketiga ada fleksibilitas. Memahami kedua konsep memungkinkan desainer untuk beradaptasi dengan berbagai situasi tantangan desain, menggunakan pendekatan yang sesuai untuk masalah yang dihadapi. Yang keempat ada kolaborasi. Berpikir desain sering melibatkan kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam tim, sedangkan berpikir kreatif dapat menjadi proses yang lebih individual. Yang pertama adalah pemahaman yang mendalam. Berpikir desain melibatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang membantu desainer mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Lanjut ada ideasi. Kedua metode ini mendorong generasi ide-ide baru dan orisinal, memperluas wawasan desainer dalam mencari solusi yang inovatif. Pembuatan prototipe dan pengujian. Proses pembuatan prototipe dan pengujian dalam berpikir desain memungkinkan desainer untuk bereksperimen dengan ide-ide mereka, meningkatkan kreativitas melalui literasi. Lanjut ada motivasi. Penerapan metode berpikir desain dianggap mampu meningkatkan motivasi untuk menyelesaikan tugas dengan kreatif dan inovatif serta efektif. Lanjut ada efektivitas. Memahami konsep desain membantu desainer untuk lebih efektif dalam mendesain, menghasilkan karya yang lebih menarik dan berkualitas tinggi. Dengan demikian, pengalaman mempelajari kedua metode ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis desain, tetapi juga memperkaya proses kreatif yang pada akhirnya menghasilkan desain yang inovatif dan responsif
terhadap kebutuhan pengguna. IDSN membantu desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi yang kreatif dengan cara yang pertama adalah menghasilkan banyak ide, mendorong penciptaan sejumlah besar ide yang meningkatkan kemungkinan menemukan solusi yang unik dan efektif. Yang kedua adalah memperluas pemikiran. Dengan tidak membatasi ide pada tahap awal, desainer dapat menjelajahi berbagai kemungkinan yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Yang ketiga ada kolaborasi tim. IDSN sering dilakukan dalam setting kelompok, memungkinkan pertukaran pikiran dan kolaborasi yang dapat menghasilkan ide-ide yang beragam. Yang keempat ada memilih ide terbaik. Setelah generasi ide, desainer dapat mengevaluasi dan memilih ide-ide yang paling menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang kelima adalah prototyping dan pengujian. Ide yang terpilih kemudian dapat diuji. Melalui prototyping, memungkinkan desainer untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sebelum implementasi akhir. Dengan demikian, ideation adalah langkah penting yang memungkinkan desainer untuk mengatasi tantangan dengan cara sistematis dan kreatif, mengarah pada solusi yang inovatif dan berpusat pada pengguna. Ideation adalah proses yang menghasilkan ide-ide yang kreatif dan solusi alternatif dalam suatu desain. Ideation membantu desainer dalam mengeksplorasi ide, memperluas solusi, dan mendorong kreativitas dalam menghasilkan konsep yang inovatif. Teknik yang hendak saya terapkan dalam praktik desain dapat diambil contoh pada beberapa tugas dalam pertemuan sebelumnya, di mana kami menggunakan brainstorming, baik pada saat merumuskan ide untuk masalah pengguna maupun saat merancang tampilan dari desain produk dalam bentuk prototype. Baik, terima kasih. Berikut tadi itu adalah beberapa pembahasan mengenai pembelajaran serta pengalaman yang dipelajari dalam mata kuliah metodologi desain. Saya Nugraha Dipati dari kelas DKV 1A. Dengan ini saya berterima kasih atas kesempatannya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.